Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saropa dari kelas Insight. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktek dari domain Natural Language Processing atau NLP dengan judul perbandingan akurasi algoritma Naive Bayes, Random Forest, Logistic Regression, dan Decision Tree dalam sentimen analisis Twitter terhadap opini film. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, tujuan, dan urgensi. Media sosial telah menjadi tempat populer untuk berbagi ide dan informasi tentang berbagai topik di dunia. Twitter sebagai platform media sosial utama merupakan sumber data yang berharga untuk memperoleh pemahaman tentang sentimen pengguna terhadap film. Tujuan dari sentimen analisis Twitter terhadap opini film adalah mengetahui sentimen yang muncul dari opini-opini yang diunggah di Twitter terkait suatu film. Sentimen yang dianalisis dapat berupa positif atau negatif. Sistem analisis yang dibangun harus memiliki akurasi prediksi yang cukup akurat dalam melakukan analisis, sehingga para peminat film akan dengan mudah memilih film yang sesuai dengan preferensi mereka. Untuk melakukan analisis sentimen, saya menggunakan 4 algoritma. Yang pertama yaitu Naive Bayes, Random Forest, Logistic Regression, dan Decision Tree. Keempat algoritma tersebut bertujuan untuk menentukan algoritma mana yang memiliki akurasi prediksi tertinggi, sehingga menghasilkan sistem yang lebih ideal. Dataset. Dataset di sini saya menggunakan dataset with sentimen opini film. Dataset saya dapat melalui GitHub. Dataset berisi 200 baris dan 3 kolom. 3 kolom tersebut berisi ID, sentimen, text tweet. Selanjutnya yaitu pre-processing data. Yang pertama yaitu scaffolding. Scaffolding adalah tahap teks pre-processing yang pertama yang bertujuan untuk mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus URL, menghapus angka, dan menghapus karakter tanda baca. Dalam tahap teks pre-processing, saya mengambil baris ke-23 dari dataset yang saya gunakan. Isi dari baris tersebut ialah 1 titik Insidious dalam kurung 2010. Meski creepy dan bagian awalnya bikin tegang, ada tanda koma, bagian akhir film ini justru terasa agak datar. Tanda titik, hal tersebut berpengaruh, ada tanda plus di akhir kalimat. Setelah dilakukan scaffolding, maka angka, tanda baca, titik, koma, dan tanda jumlah di sini semuanya dihapus. Dan untuk hurufnya tidak ada huruf kapital, berarti di sini hurufnya sudah berubah menjadi kecil semua. Oke, selanjutnya yaitu word normalization. Word normalization adalah tahap untuk mengubah slang word dan kata tidak baku menjadi kata baku. Jika sebelumnya setelah dilakukan scaffolding, maka teks normalisasi ini mungkin tidak ada perubahan yang terlalu jelas jika tidak dilihat secara seksama. Di sini word normalization merubah spasi yang tadinya pada scaffolding spasinya berjauhan atau tidak beraturan, maka di teks normalisasi ini spasinya menjadi lebih rapi dan lebih teratur. Pre-processing data yang ketiga yaitu filtering atau stop word removal. Adalah tahap untuk menghapus kata-kata umum yang biasanya tidak memiliki makna yang signifikan dalam kalimat seperti kata hubung atau konjungsi. Pada teks normalisasi sebelumnya ada kata dan. Kata dan di sini berarti kata hubung atau konjungsi. Nah, dilakukan filtering stop word removal, maka kata hubung atau konjungsi yang terdapat pada teks normalisasi, contohnya kata dan, sudah dihapuskan. Begitu juga dengan kata hubung atau kata konjungsi yang lainnya. Yang keempat yaitu stemming. Stemming adalah tahap untuk mengubah kata imbuhan menjadi kata dasar. Jika pada stop word removal ada kata berpengaruh yang memiliki kata imbuhan ber, maka pada stemming kata berpengaruh dengan imbuhan ber dihapus menjadi kata dasar yaitu pengaruh. Gabungan semua teks pre-processing. Keempat tahapan teks pre-processing yang sudah diterapkan pada dataset kolom text tweet
Selanjutnya digabungkan. Hasil penggabungan tersebut membentuk sebuah kolom baru berisi teks yang sudah bersih. Nah, di sini ada kolom baru yaitu dengan nama kolom clean text. Selanjutnya, pada dataset yang saya gunakan ini tidak terdapat label, maka saya ingin menambahkan label dengan menggunakan lexicon based approach. Label tersebut membentuk kolom baru yang berisi -1 dan 1. -1 berarti sentimen negatif dan 1 berarti sentimen positif. Berikutnya yaitu ekstrasi fitur. Ekstrasi fitur merupakan proses pengubah teks menjadi vektor. Di sini saya menggunakan dua metode dalam ekstrasi fitur. Yang pertama yaitu metode bag of word atau bow, dan metode kedua yaitu TF-IDF. Kedua metode tersebut sama-sama menggunakan n-gram. N-gram yang digunakan adalah unigram, yakni penggunaan per satu kata dalam dokumen. Contohnya seperti saya sedang makan. Nah, dalam kalimat tersebut menggunakan satu kata dalam setiap dokumennya. Contohnya kayak saya sedang makan. Selanjutnya di sini terdapat dua tabel. Yang pertama tabel untuk bag of word atau bow. Tabel di sini menggambarkan fitur yang mengandung frekuensi kata dari tiap kalimat dalam sebuah dokumen. Dan di sini ada kata abis, iklan, epinya, adaptasi, dan yang lainnya. Selanjutnya tabel kedua di sini tabel dari TF-IDF menggambarkan vektor kata dalam kalimat menggunakan TF-IDF. Selanjutnya model. Setelah dilakukan beberapa tahapan sebelumnya dan saya sudah menyebutkan jika saya menggunakan 4 model dalam sentimen analisis ini. Model yang pertama yaitu Naive Bayes. Saya memanfaatkan library Python dengan import multinomial NB. Setelah library diimportkan, selanjutnya memanggil fungsi algoritma multinomial NB. Kemudian model di training atau diuji. Setelah model di training, hasil training tersebut disimpan dengan nama file model 1 joblib. Selanjutnya model yang kedua yaitu random forest. Pada model random forest saya memanggil library Python dengan import random forest classifier. Di sini dilakukan training model dengan memanggil fungsi algoritma random forest classifier. Setelah dilakukan training terhadap model, maka hasil training tersebut disimpan dengan nama file model 2 joblib. Model ketiga yaitu logistic regression. Sama seperti model-model sebelumnya, model logistic regression ini memanggil atau memanfaatkan library Python. Di sini library yang saya gunakan yaitu import logistic regression. Kemudian mentraining modelnya dengan memanggil fungsi algoritma logistic regression. Setelah dilakukan training atau pengujian model hasil training tersebut disimpan dengan nama file model 3 joblib. Model yang terakhir yaitu model decision tree. Pada model decision tree saya menggunakan library Python decision tree classifier. Selanjutnya di training modelnya menggunakan fungsi algoritma decision tree classifier. Kemudian jika sudah selesai melakukan training modelnya, hasil training tersebut disimpan dengan nama file model 4 joblib. Selanjutnya yaitu performa model. Untuk 4 model yang saya gunakan sama-sama menggunakan 20% data testing dan jumlah sentimennya sama yaitu sebesar 40. Nah, yang pertama Naive Bayes. Naive Bayes menghasilkan akurasi pengujian sebesar 90% dengan jumlah prediksi benar 36 sentimen dengan jumlah prediksi salahnya yaitu 4 sentimen. Sedangkan akurasi cross validation-nya mencapai 88,2%. Performa model yang kedua yaitu Random Forest. Random Forest menghasilkan akurasi pengujian sebesar 77,5% dengan jumlah prediksi benarnya mencapai 31 sentimen dan jumlah prediksi salahnya mencapai 9 sentimen.
Sedangkan untuk akurasi cross validation-nya mencapai 82,75%. Yang ketiga yaitu logistic regression. Logistic regression menghasilkan akurasi pengujian sebesar 87,5% dengan prediksi benarnya mencapai 35 cm dan prediksi salahnya mencapai 5 cm. Sedangkan untuk akurasi cross validation-nya mencapai 85,5%. Performa model yang terakhir yaitu decision tree mencapai akurasi pengujian sebesar 72,5% dengan prediksi benarnya mencapai 29 cm. Sedangkan jumlah prediksi salahnya mencapai 11 cm. Sedangkan untuk akurasi cross validation-nya mencapai 0,8 atau sebesar 8%. Setelah keempat model tadi dilakukan performa, kemudian keempat model tersebut dibandingkan. Dilakukan komparasi model pada sebuah tabel yang terlihat di bawah ini. Pada tabel di atas dapat dikatakan jika model yang paling baik digunakan yaitu Naive Bayes, karena memiliki nilai akurasi sebesar 90% dan akurasi cross validation-nya sebesar 88,25%. Dengan akurasi sebesar 90% dan cross validation-nya sebesar 88,25%, itu lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan model-model yang lainnya yang akurasinya masih di bawah dari Naive Bayes. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa di antara 4 algoritma yang digunakan yaitu Naive Bayes, Random Forest, Logistic Regression, dan Decision Tree yang paling baik untuk menyelesaikan masalah sentimen analisis terhadap opini film dalam melakukan klasifikasi adalah algoritma Naive Bayes. Karena pada program ini, Naive Bayes memiliki nilai akurasi prediksi yang paling besar di antara algoritma lainnya, yaitu sebesar 90% dengan akurasi cross validation-nya sebesar 88,25%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.